Sepertinya Menteri PUPR saat ini sedang mengupayakan apa yang saat ini sedang dikerjakan untuk bisa dilanjutkan oleh pemimpin baru nantinya. Tol Trans Jawa, Trans Sumatera, serta bendungan menjadi fokus utama untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengusulkan agar pemerintah baru Prabowo Gibran nanti bisa melanjutkan pembangunan bendungan dan jalan tol, khususnya tol Trans Sumatera dan Trans Jawa. Menteri Basuki mengusulkan 50 bendungan untuk 5 tahun ke depan, dan juga mengusulkan agar pemerintah mendatang melanjutkan pembangunan jalan tol Trans Sumatera agar bisa terkoneksi dari ujung ke ujung. Serta ruas-ruas tol Trans Jawa seperti tol Probolinggo-Banyuwangi sebagai ujung timur bisa segera diselesaikan, serta tol koridor Semarang, Demak, Kudus, Tuban juga bisa segera direalisasikan, mengingat kreditnya Pantura Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Kementerian PUPR saat ini sedang membuat rumusan untuk 5 tahun ke depan dengan harapan dapat disetujui oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Beliau mengusulkan agar selama 5 tahun ke depan pemerintahan baru dapat membangun infrastruktur air dan sanitasi serta infrastruktur konektivitas dalam rangka agar masyarakat bisa hidup layak dan makmur. Pembangunan bendungan dan jalan tol tersebut untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Jangan kita bandingkan dengan Cina yang memiliki 98.000 bendungan. Korea Selatan yang jauh lebih sempit dari desa bisa memiliki 20.000 bendungan, dan Jepang memiliki 1.900 bendungan. Sementara Indonesia dengan selesainya 61 bendungan baru akan memiliki 300 bendungan. Ini baru jumlah. Menteri Basuki juga mengatakan kalau berdasarkan kapasitas, bendungan di Cina rata-rata memiliki kapasitas sekitar 100 juta meter kubik. Sedangkan Indonesia, bendungan besarnya rata-rata memiliki kapasitas 10 juta meter kubik, sehingga masih belum mencukupi. Jadi masih banyak pekerjaan konstruksi yang harus dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Sehingga harapannya PSN yang sekarang sudah ada dan berjalan harus dituntaskan, serta bisa ditambahkan PSN baru di kepemimpinan yang baru. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pentingnya pembangunan infrastruktur bagi negara sebesar Indonesia karena memiliki beragam fungsi dan manfaat, mulai dari efisiensi biaya logistik hingga sebagai pemersatu bangsa. Presiden Jokowi meyakini kehadiran infrastruktur dapat membuat biaya logistik lebih efisien sehingga akan turut meningkatkan daya saing Indonesia dalam berkompetisi dengan negara-negara lain. Selanjutnya, Presiden Jokowi menyebut pembangunan infrastruktur juga dapat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, infrastruktur juga memiliki fungsi untuk konektivitas sosial dan budaya. Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan secara besar-besaran sejak tahun 2014 pun membuat daya saing Indonesia meningkat. Dalam IMD Global Competitiveness Index bidang infrastruktur, ranking Indonesia meningkat dari peringkat ke-54 pada tahun 2014 menjadi peringkat ke-51 pada saat ini. Kenaikan tersebut karena Indonesia membangun sejumlah infrastruktur, antara lain 42 bendungan, irigasi untuk 1,2 juta hektar lahan, jalan tol sepanjang 2.143 km, jalan nasional sepanjang 5.700 km, rumah sejumlah 8,2 juta melalui program sejuta rumah, hingga pos lintas batas negara di sejumlah daerah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sudah waktunya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik
selanjutnya.